Assalamualaikum, hai lovers. Pada hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu salah satu alumni kita. Ada Kak Hilmi, Kak Fatia, dan Kak Bella. Halo, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke teman-teman kakak-kakak di sini dari angkatan keberapa dan sekarang kegiatan atau pekerjaannya apa? Halo, nama saya Siti Hilmia Sakila dari angkatan 5 di SMK UNI. Saat ini alhamdulillah saya sedang bekerja di Rumah Sakit Mulia Pajajaran Kota Bogor. Halo, nama saya Fadia Andriani. Saya angkatan kelima di SMK UNI. Alhamdulillah saat ini saya sedang melanjutkan kuliah di SD Kesraflesian. Halo, nama saya Bella Aulia Pradita. Saya angkatan ketiga SMK UMI Bogor. Alhamdulillah juga saya sedang bekerja di Rumah Sakit UMI Bogor. Jadi, di kesempatan kali ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari para calon murid SMK UI, dan kita akan melihat bagaimana jawaban dari sudut pandang para kakak-kakak alumni yang pernah bersekolah di SMK UI. Oke, kita ke Hilmi dulu, berarti lulusan SMK ya? Iya. Kalau di rumah sakit sendiri, apakah beban kerja atau tugas yang diberikan berbeda dengan lulusan D3 S1 atau mungkin hampir sama saja? Itu bagaimana Kak? Mungkin bisa bantu dijawab biar teman-teman di rumah pada tahu nih nanti kalau sudah lulus lalu bekerja di rumah sakit itu seperti apa berdasarkan pengalaman Kakak bekerja di rumah sakit. Oke, untuk tugas dan beban kerja di rumah sakit untuk lulusan SMK itu sangat-sangat berbeda ya dengan D3 atau S1. Untuk pengalaman aku sendiri kebetulan ditempatinnya di poliklinik, jadi tugasnya mengikuti tugasnya mengikuti apa arahan dari rumah sakit. Kebetulan kalau pasien-pasien poliklinik kan tentunya observasi dong di awal gitu ya, kayak tensi kayak gitu, cek tanda-tanda vital kayak gitu. Ya, betul yang kata Kak Hilmi bilang, untuk beban kerja sudah pasti berbeda karena tupoksi pekerjaan lulusan SMK, D3 maupun S1 juga berbeda, tapi saat di lapangan kita bisa bekerja sama dengan baik ya Kak. Betul. Selama di SMK UMI sendiri, apa aja tuh yang sudah dipelajari, terutama bidang produktif keperawatan? Mungkin Kak Fadia boleh menjawab terlebih dahulu. Oke, kalau di bidang produktif keperawatan sih skill sama komunikasi ya itu diajarin banget dari dasar di SMK UMI gitu. Jadi komunikasi terapeutik ke pasien, komunikasi ke antar teman, komunikasi ke guru gitu. Skill 18 kompetensi dasar itu juga diajarin di SMK UMI. Iya, betul. Sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah personal hygiene. Personal hygiene itu adalah kebersihan diri. Jadi, itu sangat berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, maupun orang lain. Apalagi saat di dunia kerja. Kalau Kak Hilmi sendiri, apakah yang sudah dipelajari sangat membantu dalam pekerjaan Kakak saat ini? Wah, sangat-sangat membantu ya, karena pas pertama kali masuk ke dunia kerja itu pelajaran konsep dasar keperawatan dan ilmu penyakit itu di sana langsung dapat. Ya, jadi makanan sehari-hari sih ilmu-ilmu itu ya di rumah sakit. Selama belajar di SMK UMI, apa yang dirasakan? Nyaman kah? Seru kah? Atau mungkin ada pengalaman yang menarik gitu? Siapa duluan yang jawab? Kak Bella Aku ya, oke. Selama belajar di SMK UMI udah pasti seru ya, seru banget. Nyaman juga, apalagi di SMK UMI ini ekstrakurikulernya banyak banget. Jadi kita bisa mengeksplor perkembangan diri. Nah, itu juga sangat berpengaruh setelah kita lulus. Jadi kita bisa bersosialisasi sama orang-orang banyak. Untuk aku selama di SMK UMI itu pembelajarannya sangat-sangat puas ya. Terus juga menarik dan banyak pengalaman karena banyak kegiatan, benar kata Kak Bella, di SMK UMI itu banyak banget kegiatan.
Terus juga yang paling seru itu kalau misalnya kita udah lulus ujian praktek nih, karena kita bakalan ketahuan nih setelah kita sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 itu apa sih yang kita dapat, itu apa sih yang kita pelajarin, itu nanti bakalan ketahuannya pas ujian praktek. Ya meskipun walaupun capek ya, tapi seru sih SMK UMI itu. Iya, jadi bener yang kata Kak Bella sama Kak Hilmi sampaikan, emang nyaman dan seru banget gitu. Serunya itu karena pengalamannya banyak, ekstrakurikulernya ada gitu, lengkap banget. Terus nyamannya tuh karena kekeluargaannya ya, Iya, Kak, betul. yang kekeluarganya itu benar-benar erat banget. Senyum, sapa, salam semuanya diterapkan di SMK UMI itu. Jadi kita nggak ada lagi nih canggung-canggung. Emang semuanya itu udah kekeluargaan gitu. Terus kalau serunya juga, selain seru di bidang ekstrakurikuler, kita juga dilatih mentalnya di kelas ya Kak ya. Apalagi kan kalau saya pribadi lagi melanjutkan kuliah gitu ya, bisa dibilang mentalnya tuh cukup gitu kalau misalkan tentang presentasi di depan banyak orang gitu di kelas. Jadi emang dari SMK UMI juga udah dilatih gitu, gimana sih caranya bersikap ketika di depan banyak orang, terus bagaimana caranya mempresentasikan dengan singkat, padat, jelas, itu benar-benar diajarin di SMK UMI. Terkait fasilitas yang sudah disediakan, apakah cukup membantu dalam pembelajaran atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah? Kalau fasilitas di bidang produktif itu benar-benar lengkap dan cukup, malah lebih kayaknya ya, lengkap banget. Pokoknya tindakan apa nih yang mau kita lakuin itu benar-benar alatnya ada semua. Apalagi kan SMK UMI ini ada ruang inventaris ya kakak-kakak ya. Jadi di situ semua alat-alatnya ada, tindakan kita mau melakukan apa, prasat apa itu ada. Yang penting sih 18 kompetensi dasar sebagai asisten perawat itu alatnya ada semua di ruang Betul. inventaris ya Kak ya. Terus kalau misalkan fasilitas seperti yang lainnya itu lab komputer itu juga kita ada, bahkan lengkap ya. Jadi menurut saya cukup lengkap. Betul banget apa yang disampaikan sama Kak Fadia. Untuk fasilitas, terutama fasilitas produktif, itu menurut saya pribadi sudah sangat cukup, keren juga, ditambah dengan fasilitas pendukung seperti lab komputer, perpustakaan, itu sangat keren. Bener ya kata Kak Bella sama Kak Fadia. Semuanya lengkap ada di SMK UMI. Kayak yang penting sih lab produktifnya ya. Semua alatnya ada dari mulai kecil sampai yang besar. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan apa itu ada semua. Jadi kayak kita nggak mungkin nih kayak aduh Bun alatnya nggak ada nih, Bun kita mau ngelakuin tindakan ini tapi kok nggak ada alatnya ini. Semuanya ada, jadi tenang aja. Jangan takutan ya. Iya, nggak usah takut nggak ada alat. Ada Ada semuanya. dikenalin gitu Ada. ya. Materi yang disampaikan, gaya mengajar guru, dan modul atau media pembelajaran yang digunakan oleh para guru di SMK UMI itu mudah dimengerti atau bagaimana? Mudah dimengerti. Jadi karena SMK UMI ini lagi-lagi mempunyai ciri khasnya dari gaya pembelajaran gurunya ya. Iya. Itu guru-guru SMK UMI itu mempunyai gaya pembelajaran yang unik. Jadi gimana kita tuh cepat diserapnya ilmu-ilmu yang begitu susahnya ya, ilmu-ilmu tentang penyakit. Tapi kalau misalkan udah diajarkan oleh guru SMK UMI nih ya, dengan gaya pembelajarannya yang khas, yang unik gitu, jadi mudah. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Dan itu pun kayaknya bakal kepakai di dunia pekerjaannya Kak. Sangat-sangat mudah dimengerti ya untuk pembelajarannya. Bukan cuma produktif aja nih, tapi pelajaran-pelajaran lain juga cara menyampaikan gurunya itu enak banget ya Kak ya. Dan apa ya, SMK UMI itu punya keistimewaan juga nih dalam hal keagamaan. Sangat-sangat kental banget agamanya di sini. Terus juga untuk pembelajarannya, apalagi di produktifnya nih, ternyata setelah aku terjun ke dunia kerja, dilihat-lihat apa yang dikerjain sama kakak-kakak aku yang di rumah sakit yang profesinya D3, ternyata pernah aku pelajarin juga nih di SMK. Oh berarti SMK UMI pelajaran produktifnya sepadan dong dengan D3. Keren banget ya sih. Keren sih. Keren banget. Iya, betul banget.
apa yang dikatakan Kak Hilmi sama Kak Fadia. Untuk beberapa guru memang ada yang mengajarkan pembelajaran yang sangat unik, menarik juga. Jadi dapat kita serap dengan baik ya Kak ya, dapat diterapkan juga setelah kita lulus dari sini. Itu benar-benar jadi modal banget untuk kita ke jenjang berikutnya maupun di dunia kerja. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya terkait PKL. Di SMK UMI sendiri, PKL sudah di rumah sakit semua atau masih ada yang di puskesmas? Dan apa kita nanti sebagai murid harus mencari sendiri tempat praktiknya atau sudah disediakan? Oke, untuk PKL sendiri itu mungkin ada beberapa yang masih di klinik ya Kak ya. Ada yang di rumah sakit, ada yang di klinik juga. Tapi untuk dicarikan atau tidaknya itu sudah pasti dicarikan sama pihak SMK UMI. Jadi kita tinggal terjun ke lapangannya aja. Bener ya, kita PKL itu dicariin tempatnya sama SMK. Jadi kita tuh tinggal masuk ke rumah sakit, belajar di sana gitu. Terus juga kebetulan angkatan aku waktu itu alhamdulillah banget nih dapat pengalaman PKL di puskesmas iya, di rumah sakit iya, jadinya double. Iya, jadi semua fasilitas kesehatan dia bisa dibilang udah pernah kita lakukan PKL di sana gitu. Kalau ngomong-ngomong soal klinik, SMK UMI juga kayaknya nggak salah milih klinik ya, maksudnya nggak asal comot gitu ya Kak ya. Jadi di kliniknya sendiri juga kita menjadi profesi lain bisa dibilang gitu. Kita bisa di gawat darurat, di bagian administrasi, di bagian farmasi. Itu semua pengalaman yang nggak semua orang bisa lakuin, bisa temuin, itu ada di SMK. Selama kegiatan PKL, kita nanti sebagai calon asisten perawat itu apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang dilakukan di sana nanti? Untuk yang pertama sih mental ya, paling utama mental. Karena kita tuh di rumah sakit nanti di tempat praktek nanti harus yang namanya berani, itu harus berani bertanya sama seniornya, berani berkomunikasi dengan pasien, terus juga ilmu, terus juga skillnya juga kita harus disiapkan. Betul yang kata Kak Hilmi bilang, selain kita harus menyiapkan mental, ilmu, dan skill, itu kita harus juga mengutamakan etika dan attitude ya Kak. Nah, sebelum terjun ke lapangan itu sih yang bekal sebelum kita benar-benar turun ke lapangan. Iya, benar sih yang kata Kak Bella sama Kak Hilmi sampaikan gitu. Jadi kita tuh kayak udah disiapkan ya, benar-benar mentalnya, ilmunya, hard skill atau soft skillnya gitu ya. Terus niat, etika, attitude yang kayak gitu. Terus cara kita untuk berinisiatif itu juga benar-benar harus kita persiapkan. Oke, kita ada pertanyaan nih yang paling sering diajukan oleh para calon murid di SMK. Apakah biaya untuk bersekolah di sini tergolong mahal atau murah, dan apakah sepadan dengan biaya yang dikeluarkan? Oke, menurut saya pribadi sih biaya sekolah di SMK UMI tergolong mahal ya Kak. Tapi itu sepadan dengan fasilitas yang memadai, guru pengajaran guru yang asik, serta praktik kerja lapangan yang sesuai. Iya sih benar, saya juga setuju sama yang Kak Bella katakan, karena kayaknya sekolah kesehatan tuh nggak ada yang murah ya kayak pasti bernilai semua nih ya gitu. Tapi SMK UMI ini mampu memberikan feedbacknya buat kita nih. Feedbacknya apa? Ya tentu saja dilihat dari fasilitasnya, lahan praktiknya ketika kita PKL nanti, itu benar-benar SMK UMI itu memperhatikan hal kecil juga diperhatikan gitu. Iya, berarti kalau kayak gitu worth it dong ya. Untuk sekolah di SMK UMI itu walaupun biayanya tergolong mahal, tapi worth it kok. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita bayar untuk SMK UMI itu semuanya ada feedback. Kita dapat yang lebih lagi bahkan. Karena nggak cuma pembelajaran produktif doang yang di sini tuh, tapi bahasa, biologi, fisika, matematika semua ada lengkap. Pokoknya banyak banget pembelajarannya di sini. Dan kebetulan lagi nih, produktifnya yang lebih penting. Seperti yang tadi aku bilang, sama loh, sepadan loh sama D3. Keren gak sih?
Keren sih. Jadi worth it sih kalau menurut aku ya harganya ya. Baik, pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Sekarang kan sudah berganti tahun nih. Kira-kira harapan seperti apa yang kakak-kakak inginkan untuk SMK UMI ke depannya? Oke, harapannya semoga SMK UMI bisa menjadi sekolah SMK keperawatan terbaik di Bogor. Amin. Semoga juga SMK UMI mampu mengedepankan siswa yang pandai berpublic speaking atau berkomunikasi, terus keunggulan siswanya dari bidang ekstrakurikulernya, dan juga ciri khasnya ya, ciri khas SMK UMI yaitu gaya pembelajaran gurunya jangan sampai hilang. Kalau dari aku ya, semoga SMK UMI lebih canggih lagi ke depannya mengikuti teknologi kesehatan yang ada. Terus juga untuk para alumninya nih, semoga koneksi kita dalam ikatan pekerjaan lebih luas lagi ya. Biar nanti adik-adiknya setelah lulus dari SMK nih bisa langsung kerja gitu, dibantu sama kakak-kakaknya ya. Terus juga untuk para gurunya, semoga sehat selalu dan SMK UMI bisa lebih banyak lagi menciptakan generasi-generasi yang profesional. Itu aja. Mungkin untuk saat ini itu saja pertanyaan yang sudah terkumpul dari para calon peserta didik yang ingin mendaftar. Terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah menyempatkan hadir. Saksikan episode Sapa Alumni berikutnya ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.